Masyarakat di tepian Sungai Kapuas. di pedalaman. Di pedalaman. Ini konsepnya ngambil di daerah mana nih? Ini daerah Sintang. Yang masih ada seperti ini daerah Sintang daerah ya? Skadau, daerah hulu ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah Sultan, rumah penuh kenangan. Bang Mustaqim Timuru. Timuru. Apa itu Timuru? Marga? Bukan, Timuru itu artinya timur. Jadi Mustaqim itu jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu maksudnya jalan kebaikan yang berasal dari timur. Karena kebanyakan bahwa kebaikan, ilmu, pengetahuan itu berasal dari timur. Oh, itu maksudnya. Siapa Pak Inti ini? Mustaqim Timuru. Kebaikan yang berasal dari timur. Berasal dari timur dan mengarah ke timur. Berasal dari timur dan mengarah ke timur. Ya. Kayak dalam Sunggokong tuh mencari kitab. Oh, jalan-jalan dianya. Mustaqim. Ya. Panggil Kim. Kim. Saya kan ngelihat karya-karyamu kan di media sosial tuh. Ya. Saya ngelihat itu Biorama. Itu market yang saya lihat jarang orang Pontianak buatnya. Kalbar lah. Kalbar. Kalau boleh tahu, edukasikan sedikit lah seperti apa tuh Biorama itu. Ya. Gimana sih? Jadi diorama itu berbeda dengan market. Kalau market itu dia rapi, tersusun, dan tidak terlalu detail. Nah, diorama ini dia menggambarkan suatu cerita, suatu tempat. Dia menggambarkan kenangan masa lalu. Dia menggambarkan tentang kehidupan sehari-hari. Menggambarkan semua aktivitas manusia pada saat itu, di waktu itu. Nah, saya kurang paham juga ya kapan diorama ini mulai digandrungi oleh banyak orang ya. Tapi saya pribadi itu mulai menekuni diorama ini sekitar tahun 2017, 18, 19 sampailah sekarang. Berarti 2017 itu baru menekuni hingga hari ini. Saya sebenarnya memang suka mencari-cari suatu bentuk kerajinan yang diolah dari bahan-bahan daur ulang, dari bahan-bahan bekas pakai. Nah, di tahun 2017 itu saya ada melihat suatu postingan orang Malaysia waktu itu. Saya lupa, dia memamerkan diorama satu kampung gitu. Jadi kampung itu lengkap, ada masjidnya, ada pasarnya, ada pasar-pasar tradisionalnya, cantik sekali, luar biasa. Ada sawahnya, ada anak-anak kecil mandi di sungai itu. Dia bilang, saya bikin ini mengingat masa-masa kecil saya di kampung dulu. Jadi dengan melihat diorama ini, dia bilang orang-orang di zaman tahun 70-an, 80-an itu pasti akan terkenang kembali dengan masa-masa mereka kecil itu. Iya. Ibaratnya dia punya kenangan tuh dituangkan di situ. Berarti yang pembuat itu harus bekerja dengan hati yang sabar gitu ya. Karena kalau saya lihat tuh barang tuh tidak besar, kecil, tapi dia bisa menyusunnya kayak mirip seasli-aslinya. Hidup gambar itu, bukan gambar sih. Kayak maket gitu. Figur namanya. Tokoh-tokohnya. Hidup semuanya, dari bangunannya, kemudian dari pohonnya, kemudian ada sungainya, kemudian ada sawah-sawah, ada pohon-pohonnya, itu semuanya hidup. Dan untuk memikirkan konsep itu tuh kan tidak bisa sembarangan. Kalau gambar kan kita gambar dikonsep dulu. Ini juga terkonsep juga ya. Susah nggak menemukan konsep ide-ide seperti itu. Ketika di dalam karya itu banyak ide. Jadi penuhannya gimana tuh? Mengumpulkan ide itu lama ya. Saya menentukan satu ide itu perlu waktu sekitar 2 mingguan. Seniman biasanya ketika ide itu muncul, harus dikerjakan pada saat itu juga. Jadi misalnya ide saya itu muncul sekitar misalnya jam 12 malam atau jam 2 malam, itu harus saya kerjakan jam 2 malam itu juga.
Jadi tidak boleh nunggu besok. Kalau saya tunggu besok, idenya langsung hilang. Setidaknya ketika ada ide tuh saya udah membuat gambaran dulu. Paling tidak saya membuat gambaran apa yang akan saya buat untuk besok-besoknya gitu. Oh gitu. Ketika dapat ide jam 2 malam langsung jadi. Langsung dibuatkan. Langsung dibuatkan paling tidak tuh base-nya atau apanya gitu. Nah, ketika telah disiapkan, kita tinggal tinggal menentukan esoknya harus mengerjakan apa-apa lagi gitu. Iya. Ide itu kan tidak gampang. Ketika dapat langsung dieksekusi. Iya. Pernah memikirkan suatu ide yang ekstrim enggak? Seperti apa? Dituangkan. Misalnya cenderung kan yang ini kan kehidupan masa lampau yang kita tuangkan biar memori kita kembali. Pernah enggak sebuah karya yang dibikin untuk imajinasi kita dunia yang akan datang gitu dibikin? Ada berapa? Bisa ya? Bisa. Jadi iya tadi kita menggambarkan hidup di masa lalu juga bisa menggambarkan kehidupan di masa depan, gitu kan? Ada beberapa diorama yang memang tidak saya ekspos tapi dia berbentuk misalnya kuburan. Jadi ada orang menggali kuburan, ada orang di dalam kuburan. Jadi dia berbentuk kecil, ada lubang kuburan dan ada orang yang di dalam kuburan itu gitu. Tapi itu karena juga sifat ekstrim menurut saya, jadi saya produksi terbatas dan hanya pesanan gitu. Oke, berarti barang ini bisa dipesan? Bisa dipesan. Bisa. Contoh jadinya kayak gimana ya? Yang biasa dijual itu? Coba Pak Nano. Coba tengok banyak semuanya. Tak apa sini ya. Ini Bang Nano nih krunya Bang Mustaqim nih. Ini salah satu pesanan orang juga ya. Ini orang pemancing ini. Mancing. Ya, jadi ini saya bikinkan dua. Jadi saya jual satu, saya kasihkan ke orangnya, satu saya simpan untuk saya jadikan pajangan lah di galeri saya di rumah. Ini bisa pesan? Ini bisa pesan, ini figurnya bisa pesan. Satu ini berapa nih? Itu sekitar harganya 250 ribuan, tanpa figur di dalamnya. Tanpa tokohnya, orangnya. Tanpa orang itu 250.000. Ya. Kalau ada orangnya, lengkap seperti ini kan lebih hidup nih. Orangnya ini kan karena kita pesannya di luar, itu satu orang itu berkisar antara 150.000 sampai 200.000. Jadi kalau ada orang itu bisa 500.000-an? Bisa. Berarti kalau mau murah itu tanpa orang ya? Ini warga. Jadi tapi biasanya orang tetap pesan dengan orangnya karena dia tidak hidup itu tanpa ada figur. Iya, kayaknya harus ada orangnya, ada figurnya. Apa namanya figur ya orang ini ya? Ada yang lain enggak contohnya? Ini menggambarkan orang sedang mancing di hutan nih. Nah, hidup dehnya. Ini pulang dari sawah nih ceritanya nih. Oh, ini pulang dari sawah, naik kerbau, kayak gambar-gambar waktu kita SD. Ini berapa lama bikin seperti ini nih? Ini sekitar 2 hari lah saya selesai. 2 hari. Idenya berapa lama mikirkannya? Biasanya kalau dia semuanya, kalau udah memang ide itu muncul, saya tidak perlu lama lagi gitu memikirkannya. Mungkin ya paling lama sekitar setengah jam atau 1 jam udah. Tergantung mood itu. Tapi kalau sedang tidak mood, ya tidak akan pernah idenya punya gitu. Berarti muncul. Kalau ente lagi bikin ini tidak boleh dikacau lah nih? Tidak boleh. Ada studio khusus untuk studio kerja, khusus, jadi privasinya betul-betul tidak diganggu sama orang rumah. Jadi kalau sedang kerja tuh, tiba-tiba misalnya ada buka pintu, krek, saya noleh gitu. Dah. Oh gitu. Hilang. Jadi betul-betul harus konsentrasi untuk membuat karya ini ya, tidak boleh dikacau sama sekali. Handphone pun tak boleh bunyi. Tidak boleh bunyi. Dan kalau bunyi pun ya tidak dipedulikan gitu. Begitu. Nah, jadi kembali ke cerita awal tadi itu kan awal mulanya. Nah, kemudian saya penasaran gitu. Kenapa sih kok bagus benar apa yang dia bikin ini kan? Nah, mulailah saya mencari tahu itu apa-apa barang-barang yang disebut-sebutnya itu kan. Nah, akhirnya saya searching, cari di Google, akhirnya ketemu dan ternyata memang barang-barang yang dibikinnya itu barang-barang mahal, cat-cat yang mahal. Nah, saya tuh dari awalnya memang pingin menemukan suatu souvenir atau suatu kerajinan yang memang menggunakan bahan daur ulang.
Nah, terlintas lah di pikiran saya pada waktu itu, kenapa saya tidak misalnya membuat diorama ini dengan bahan-bahan daur ulang gitu. Nah, mulailah saya bereksperimen setelah itu kan. Akhirnya ada alat-alat yang ternyata beli di luar itu saya bisa mengakalinya. Contohnya misalnya pohon. Pohon itu saya menggunakan bajas sisa bekas cuci piring. Kemudian kabel-kabel yang tidak terpakai, kemudian serbuk-serbuk gergaji yang bekas itu saya warna. Kemudian batu-batunya saya bikin dari tepung gipsum yang saya keraskan. Kemudian permukaan tanahnya itu saya bikin dari gipsum. Artinya barang yang dipakai ini daur ulang semua. Ya, jadi saya usahakan barang-barang yang dipakai itu barang-barang daur ulang. Tapi tidak tampak ini daur ulang ini. Cantik ya ini. Nah, iya. Jadi seperti tanah merah itu tuh saya ambilnya dari pecahan batu bata warna merah, saya hancurkan. Sehalus ini nih. Nah, kemudian ditaburkan yang kasar-kasar jadi batu-batu. Oh, batu ini tanah merah juga nih. Batu yang besar itu apa? Kayak semen, kayak batu. Bukan. Itu pecahan gipsum. Pecahan gipsum. Oh, disusun gini. Wah, rapi, cantik. Rumputnya nih? Rumputnya itu rumput sintetis, itu mendirikannya dengan aplikator di Strum ya. Di Strum. Jadi rumput ini ada jual. Ada jual. Cuma baring semua. Cuma baring. Jadi ketika kita strum dia berdiri. Benda yang di strum berdiri memang. Jadi memang sampai ini pun di strum. Memang. Jadi kalau seperti di film-film tuh kena strum rambut berdiri memang betul. Oh, jadi dia tidak turun-turun nih, berdiri terus nih. Berdiri terus. Padahal sekali kena strum, oh gitu. Hebat. Intinya siapa sih sebenarnya ini? Di Pontianak ada enggak orang bikin macam Nggak ini? ada, belum ada. Kalbar? Belum ada. Nah, ini keluarga satu-satunya pengrajin diorama di Kalbar. Pernah dapat juara enggak lomba-lomba di nasional? Nah, ini kebetulan yang saya kasih judul Tepian Kapuas ini. Ini, Tepian Kapuas. Di bulan Maret April tuh menjuarai tingkat nasional, juara 1. Tingkat nasional. Ini mengalahkan sekitar 45 kontestan Bulan April diorama se-Indonesia. 45 kontestan seluruh Indonesia. Juara 1. Juara 1. Judulnya Tepian Kapuas. Tepian Kapuas. Oh ya, kalau gitu lihat memang. Jadi saya niatnya tuh diorama ada di luar itu ada diorama, banyak pengrajin diorama, tapi mereka itu lebih pada diorama untuk mobil diecast. Oh, mereka bikin aspal, tempat parkir. Nah, saya tuh lebih memfokuskan diorama yang sifatnya Indonesia gitu. Jadi misalnya rumah-rumah di tepi laut. Mereka ke modern, minimalis kesannya kayaknya ya. Ada konsep yang seperti itu ya. Saya lebih ke arah Indonesianya gitu. Jadi mungkin orang sana cenderung dekat-dekatnya ke market, kejebak ke market. Kalau ini lebih sentuhannya lebih kerasa. Kalau saya lihat sih hidup gambar nih, nggak kaku. Inilah real kehidupan masyarakat tepian Sungai Kapuas. Di pedalaman. Di pedalaman. Ini konsepnya ngambil di daerah mana nih? Ini daerah Sintang. Yang masih ada seperti ini daerah Sintang daerah Skadau, daerah hulu yang ke atas sampai ke Putusibau. Ya masih ada lantingnya. Masih bisa kita temui seperti gambaran tepian Sungai Kapuas tuh seperti inilah masih. Masih ya. Artinya untuk menemukan ide ini, saya rasa kan tidak gampang nih. Berapa lama kira-kira nih? Saya tuh hanya hingga juara 1 nih. Untuk mencari idenya itu butuh waktu sekitar 2 minggu 3 minggu. Idenya 2 minggu 3 minggu. Dari mencari data, kemudian mencari bentuk lanting itu sebenarnya seperti apa, warna sungainya, kemudian tipikal rumah di tepi sungai itu seperti apa gitu kan, pohon-pohon apa yang tumbuh nah itu perlu supaya, karena diorama itu kan dia menampilkan suatu tempat yang memang seperti itulah di lapangan gitu. Seperti aslinya dituangkan ke dalam ini. Dan harus sesuai skala. Ini skala 1:87 ini. 1:87. Pakai skala lagi ngitungnya. Nah, ini airnya bisa coklat kayak gini. Ini macam mana? Pakai apa nih? Itu saya boleh tahu nih. Itu resin. Jadi resin itu ada bercak-bercaknya, gelombang hidup benar kayaknya. Jadi resin itu saya tuang itu sampai berapa kali layer itu untuk menghasilkan ketebalan resin seperti itu. Kemudian
saya bikin riaknya itu dari lem. Lem itu lem mod pods namanya. Dan enggak ada jual di pasaran ya. Itu Jadi? impor. Pesan di luar? Lem impor ya. Oh, jadi mahal kan nih? Kalau kita nggak tahu nih, tak bisa nih buat cumin ini. Bisa sebenarnya karena Ngakalkannya nggak bisa pakai lempok yang lempok bisa, hanya bisa. kadang lempok itu dia hasilnya agak keruh, agak gelap. Oh gitu. Tidak bening seperti ini. Udah Tapi pernah coba ya? udah. Oh, Kalau untuk pemula bolehlah pakai lempok untuk belajar. untuk belajar. Nah, saya juga memang membuka kelas untuk ada anak-anak atau siswa atau mahasiswa yang pengen belajar. Diorama ini saya terima gitu, belajar. Terima. Nah. Kalau belajar dari nol untuk menjadikan satu bentuk seperti ini nih, kira-kira berapa lama tuh? Nah, kalau Cukup panjang kali ya? sebenarnya begini, Le. Jadi diorama ini saya rasa bisa dikerjakan oleh siapapun asal dia punya kesabaran. Nah itu, Nah, melatih kesabaran tuh. Dia berbeda dengan melukis. Melukis itu kan ada teknik ya, ada teknik. Tapi kalau diorama ini memang bisa dipelajari, Oh itu. Nah, jadi peletakan batu, peletakan apa, asal intinya itu adalah harus sesuai skala. Harus skala. Jadi skala gitu. rumah orang itu dia nggak boleh terlalu besar sesuai dengan figur yang ada. Kan figur yang ada di pasaran itu banyaknya merek Noh, merek Fraser atau merek premium yang dibuat custom oleh tukang cetak di Jawa kan. Iya. Nah, skala itu paling banyak 87. 87 paling banyak. Kalau misalnya kita buat kebesaran kan hasilnya nggak bagus itu. Nah, kita harus konsisten dalam membuat Berarti skalanya. dihitung semuanya dari sudut pandang titik mana gitu. Yang di depan nih lantingnya agak besar nih kan. Mungkin karena pandangannya ini memang mulai dari awal depan sini ya. Jadi sana agak jauh tuh agak ngecil gitu. Itu kali ya. Iya, itu namanya perspektif ya dalam melukis tuh kan. Nah, jadi yang di depan itu dia harus lebih rendah dari yang di belakang gitu. Nah, ini kalau yang ini memang saya pertimbangkan segi perspektifnya, cara melihat objeknya memang saya pertimbangkan tuh. Cara peletakan pohon memang saya hitung gitu. Jadi saya gambar dulu pohonnya. Saya bikin sketsa di komputer, saya pindah-pindahkan pohonnya tuh. Nah, cocoknya tuh memang di sebelah sana gitu. Awalnya memang banyak pilihan di sebelah sini. Tapi ternyata tidak bagus setelah saya coba gitu. Oh, gitu. Akhirnya ketemu lah bahwa posisi yang bagus di situ. Jadi memang peletakan sampan, peletakan orang itu memang kita pikirkan gitu. Jadi tidak sembarangan peletakannya. Iya, paham. Itu ada lantingnya, ada WC-nya. Betul-betul kehidupan masyarakat Iya. pesisir di Sungai Kapuas tuh. Di daerah hulu seperti ini masih. Nah, setelah juara 1 nasional, nggak ada event selanjutnya ke tindak lanjut dari juara 1 ini. Nah inilah karena kan bulan-bulan April kemarin kan pandemi kan. Karena COVID ini kan sebenarnya ini saya ikutkan lomba untuk di Bandung itu. Jadi pemenangnya itu seharusnya akan diberangkatkan ke Belanda. Seharusnya ke Belanda. Nah, pada November yang akan November ini. Udah bisa lah berangkat karena ini kan udah reda. Tapi tergantung juga kan kondisinya bagaimana gitu ya. Yang dikirim kan karyanya kan bukan orangnya. Oh sama orangnya kan? Itu belum tahu juga tuh game orangnya atau karena juga kalau sampai sana rentan pula ya. Siapa yang pasti sama orangnya lah. Siapa yang betulkannya gitu kan? Kalau sampai di sana tanpa ada orangnya kan? Mudah-mudahan ya follow up yang memang jadi ke Belanda, barang ini ke Belanda bisa mengenalkan Kalimantan seperti apa? Ya memang permintaannya pemenang itu harus menggambarkan Indonesia. Dapat nih. Menggambarkan Indonesia. Dapat nih. Tapi sebenarnya penghargaan terbesar itu sebenarnya bukan ke Belanda, Bang Ale. Ya, gimana itu? Penghargaan terbesar itu ketika karya yang kita buat tuh diakui oleh seluruh orang diomaker yang ada di Indonesia. Itu sebenarnya. Diomaker Indonesia mengakui. Nah, itu yang lebih besar nilainya sebenarnya. Dia tidak sebanding dengan hadiah yang kita dapat itu. Kepuasan karena bisa menghasilkan karya yang diakui orang itu luar biasa ya. Pendidikan ente ini sarjana seni bukan? Nah, saya ini sebenarnya bukan sarjana seni, tetapi saya telah
menekuni seni ini dari mulai mengikuti lomba itu mulai dari taman kanak-kanak itu saya udah mulai Ikut apa tuh, lomba apa tuh? mulai lukis, lomba Oke, melukis, sudah mulai kenal lukisan tuh. melukis, ilustrasi, lomba-lomba kegiatan kerajinan saya mulai ikut ya gitu. Ada beberapa produk sebenarnya selain diorama ini yang saya bikin. Saya ada juga membuat toples dari bahan daur ulang juga gitu. Jadi kita isu-isu. Oke. Betul. Kau pernah bikin jembatan tol nggak? Dengan puas? Belum. Itu kan bisa dijadikan souvenir tuh. Itulah sebenarnya tuh kita minim Kan kalau kita kok kita lihat kan di sini kan souvenir kan biasanya kan bentuk tugu khatulistiwa yang kaku. Terus kemudian rumah panjang yang kaku juga. Tidak lentur, tidak seperti ini hidup nih. Kan sama aja asal kita bikin tugu khatulistiwa, rumah panjang kah, rumah keraton kah, bisa kan? Nah, memang kedepannya saya memang ada rencana seperti itu. Bikin yang kecil kayak gini nih kan? Bisa kah yang bikin kecil kayak gini nih? Bisa. Jadi kan untuk souvenir kan gak gimana-gimana nih. Bisa. Untuk ada tamu datang, kehormatan kan kasih ini gitu kan? Kan udah mahal, cuma 250.000. Hanya kali. Ya. Jadi saya memang kedepannya berencana seperti itu. Nah, ya, jadi nanti misalnya kita buat satu tempat wisata itu yang ada air terjunnya kan? Ada. Nah, jadi kita munculkan air terjun dalam bentuk diorama. Nah, jadi ketika wisatawan pergi ke satu tempat itu dia bisa membawa pulang oleh-oleh gambaran kecil tempat yang dia kunjungi gitu. Karena ini bisa pesan kan? Bisa pesan. Bisa pesan. Jadi artinya ini misalnya kita ada produk. Misalnya olahraga, balap sepeda. Bisa. Ada kunjungan dari mana gitu kan? Ini souvenir ini untuk tamu kehormatan nih sepeda. Bisa kan? Bisa. Oh, bisa gitu ya? Bisa. Apapun itu ya bisa ya? Saya pernah. Bisa berapa lama tuh sampai pesanan itu tuh? Mungkin sekitar semingguan lah. Semingguan satu ini. Semingguan. Berarti jauh-jauh hari itu berarti enggak stok ready artinya kan? Nah, karena kan harga pesanan kan karena apa yang namanya barang ini kan ide kayak ide bukan cetak massal kan. Bukan. Jadi harus betul-betul dipikirkan dengan matang. Boleh. Jadi setiap produk tuh berbeda dia karena kita kan handmade kan. Jadi enggak bisa satu produk itu sama tapi mirip mungkin iya tapi sama itu enggak akan bisa gitu. Nah, karena kita tidak buat bikin ini massal karena memang harga masih tinggi saat ini. Nah, jadi mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa menjangkaunya. Maka saya berniat sebenarnya mengajarkan ini gitu. Mengajarkan ke orang-orang muda agar punya kemampuan gitu kan menciptakan lapangan pekerjaan. Memperbaiki perekonomian rumah tangga kan untuk rumahan. Karena selama ini yang kita tahu sebagai contoh Kuburaya lah. Kuburaya itu enggak ada satupun souvenir yang merupakan ciri khas Kuburaya gitu. Nah itu. Nah, itu rencana memang kita mau ajarkan. Jadi supaya kita ajarkan ke masyarakat di sekitar yang daerah-daerah wisata supaya memiliki souvenir yang akan mereka jual ketika wisatawan datang ke daerah itu. Nah, itu rencana ke depannya memang. Sip. Jadikan. Lanjut. Jadi Bang Mustaqim ini emang luar biasa. Barang seperti ini nih yang tidak pernah kita jadikan souvenir bisa jadikan souvenir. Dan kalau seandainya kan ada pesanan nih kan sebesar ini, biasanya kan kita souvenir kan ada sebesar ini kan, rumah panjang biasa kan, keraton. Kalau sebesar ini kan harganya jauh lebih mahal. Ya, pasti. Nah, itu pandai-pandai lah. Letakkan harga. Biar ndak agak letih-letih itu letih benar, ada gak hasil bisa ke. Ya usah main kecil-kecil kan, main besar gak sih. Saya pernah terakhir itu saya bikinkan tempat rumah pematang 7 itu. Punya Pak Muda Mahendrawan, Bupati Kuburaya. Itu besar, luar biasa besarnya itu. Dan itu menghabiskan energi saya. Saya ngerjakannya itu sekitar 1 tahunan. Saking banyak sumber daya yang digunakan. Itu pesanggerahan. Ya, itu lengkap dengan keramba, lengkap dengan rumah, lengkap dengan pohon-pohonnya, kolam-kolam, sungai-sungainya itu, kolam-kolam ikannya.
jalan-jalan kecil di samping tambak itu semua saya bikin. Taruh di mana itu sama beliau? Ada di ruang tamu Le. Boleh cek nanti kita lihat di ruang tamu. Nanti mudah numpang lah nengok. Nah itu. Boleh. Nah sebenarnya bukan tidak mau bikin yang besar, tapi karena memang kalau yang besar-besar itu menguras sumber daya kemampuan yang ada di diri kita juga, itu kita akan sampai pada level bosan. Oh gitu. Kemudian sumber daya keuangan juga pastinya kan, finansial juga, karena barang-barang yang dibeli kan semakin mahal gitu. Walaupun ada yang memang kita menggunakan bahan-bahan daur ulang, tapi seperti figur-figur resin, barang-barang yang memang tidak bisa kita bikin secara manual sendiri kan kita pesan. Nah itu nilainya sangat tinggi. Kalau salah tuh macam mana tuh? Nah itu dia, kalau salah itu ke resin itu. Resin tuh mana nak cairkan lagi? Pernah. Jadi resin itu kegagalannya tinggi. Jadi pernah saya bikin itu ketika udah dituang ternyata dia mendidih gitu. Di ini media ini mendidih. Iya mendidih, akhirnya meluluhkan yang lain, apa-apa yang ada di atasnya. Wow. Nah itu kerugian. Aduh. Tapi memang saya belajar dari kesalahan itu tuh. Gitu. Jadi kita tahu gitu harusnya penuangannya kapan, bagaimana cara menuang. Nah itu akhirnya kita pahami. Gitu. Barang ini kan rentan semua nih. Megang itu pelan-pelan, kena barang mendidih lagi habis dia kan. Nah itu dia. Merusak semua karena base dasarnya itu styrofoam. Habis lah dia styrofoam kan? Meleleh, habis dia. Oh gitu. Sian, ya gampang rupanya. Emang harus sabar. Iya. Jadi kalau seandainya memang mendidih macam gitu tuh, ulang lagi dari awal lah. Ulang lagi. Dari dasar lagi lah, dibersihkan lagi ya. Lama ide kita udah berhari-hari ngerjakannya gara-gara itu selesai. Saya memang kesabaran tinggi sekali. Pernah kesal nggak ngerjakan barang itu? Pernah. Campakang itu isau. Enggak pernah. Pernah ya Le. Saya bikin pesanan dari Kabupaten Landak. Waktu itu saya akan mengajar mendampingi dosen Fakultas Ekonomi Untan untuk PKM, pengabdian kepada masyarakat. Nah, saya bikin satu produk itu seperti apa ya, patung Dayak yang di atasnya ada burung enggang. Nah, jadi itu akan dijadikan piala oleh Bupati Landak pada saat itu tuh. Rencananya seperti itu. Nah, saya bikin itu burungnya udah jadi enggangnya itu. Saya gantung dengan clay kan, tiba-tiba jatuh, hancur burungnya, hancur lebur burungnya. Udah terbentuk burungnya itu. Jadi kalau kita sabar, kalau misalnya tidak sabar, udah berhenti. Saya tuh berpikir gini Le, setiap kesalahan yang kita buat dalam suatu produk, dalam membuat produk seni, setiap kesalahan yang kita buat itu, ketika kita membuat baru lagi itu saya yakin bahwa kita akan membuatnya lebih bagus daripada sebelumnya. Makanya itulah memicu saya untuk tetap sabar mengerjakan barang-barang seperti ini. Karena saya yakin produk berikutnya tuh lebih baik daripada produk sebelumnya. Iya, mudah-mudahan sabar nih, semakin hancur sabar bikin yang lebih bagus lagi. Dan saya yakin ke depan nih idenya lebih cemerlang lagi. Dalam waktu dekat mau membuat apa nih? Dalam waktu dekat nih? Saya rencana akan membuat satu rumah di tepi bakau. Rumah itu di daerah Padang Tikar, Kuburaya. Backgroundnya hutan bakau. Backgroundnya hutan bakau, depannya laut muara gitu. Wow. Berapa rumah tuh? Untuk saat ini sih baru satu rumah. Ada orangnya? Ada orangnya. Ada sampannya. Ada pokoknya rumah bakau. Ada tanaman mangrove di belakang. Itu pesanan atau ide sendiri? Ide sendiri. Idealis ya? Wow. Dan kalau ada yang beli syukur-syukur, enggak pun enggak apa-apa gitu. Karena Pak Camat nyelah beli, Pak Camat siapa? Padang Tikar kah? Padang Tikar, Batam. Pak Camat Batam beli. Tahu di kantor, di hall kantor camat nanti. Nah boleh. Terus kalau seandainya memang ini nanti booming, banyak yang pesan, sanggup tak ngerjakan tuh? Nah itulah. Ini kan cantik nih, ini masih terjangkau lah, orang beli nih 250.000. Pesan lagi, misal pesan kan, tolong nggak bikinkan rumah saya, misalnya kan gitu kan, dipoto rumahnya kan. Banyak orang yang mau kan, mampu nggak ngerjakannya. Nah, maka itu dari awal maka saya sebenarnya pengen mencetak
orang-orang tuh remaja-remaja yang mampu membuat Yang seperti mau ini. bikin ini Ya, ketika suatu saat produk ini booming, kita bisa memperdayakan mereka gitu. Setidaknya mereka sudah punya pengetahuan teknik pengecatan, teknik pewarnaan. ke ini ya, ke STM atau ke SMTI. Nah, itu Iya, tadi. iya ke situ ya. Ya, boleh. Kan ada orang, kan mereka kan diajarin yang namanya teknik-teknik, mungkin salah satunya bisa diajarin kayak gini-gini nih. Jadi kita bisa kerjasama, misalnya ada prospek ke depannya mereka magang di tempat studio Inte nih kan, galeri kan namanya. Nah itu bisa buat sesuatu jadi, produk. Seperti kita tahu nih Le, selama ini souvenir-souvenir yang bisa dibawa pulang oleh wisatawan luar dari Pontianak itu paling ya cuma Tugu Kagesiwa, Mandau, Tameng, perisai, kan, batu, kain, kan. Kain itu yang notabene juga dipesan dari luar cetakannya kan. Yang seperti ini menggambarkan kehidupan real masyarakat sungai seperti ini kan jarang kita lihat. Saya ini dipajang, pasti orang tertarik ini nih. Nah, jadi saya tuh juga kepingin misalnya kita bikin suatu rumah tua yang ada di pinggir Sungai Kapuas, lengkap dengan gertaknya untuk orang cuci mandi kan. Nah, ada sungainya, ada anak sedang meloncat itu kan. Buat dalam skala kecil, itu kan pasti menarik gitu ya. Kita menggambarkan ini, ini Sungai Kapuas yang ada di Pontianak atau di Kuburaya. Gitu. Nah, itu identik. Misalnya ikon ini kan udah bergulir, udah bertambah nih. Pertama Pontianak kan, Tugu Kagesiwa, kemudian ada Tugu Digulis nih, udah jadi nih. Nah, itu bisa jadi ikon tuh. Bisa jadikan souvenir tuh. Kan? Nah, Kuburaya misalnya kan ada kakap tuh. Kehidupan masyarakat nelayan tuh. Di pasarnya tuh. Kan cantik tuh. Itu kue kelenteng yang di tengah laut tuh bisa juga kan? Soalnya kalau ini kan lebih hidup, Kok market yang biasa tuh. Emang bagus, cantik, tapi kalau kita lihat lama-lama tuh ya gitu aja. Nyawanya itu enggak terlalu hidup. Kok ini kan hidup benar nih, pakai skala gitu nih. Jadi rencananya memang kalau ini memang akan dicetak massal. Jadi kita ambil dulu satu ikon yang memang kita jadikan ikon tempat wisata di satu daerah gitu ya, misalnya Kuburaya. Misalnya di Kuburaya kan, kelenteng ini kan. Kelenteng tengah laut. Nah, kita kan kalau buat manual rumahnya kan lama ya. Iya. Nah, apalagi pengecatan itu satu warna tuh bisa sampai 3-4 kali layer naik warna gitu. Oh, satu warna tuh enggak bisa sekali cat. Bisa sekali cat. Untuk menghasilkan efek rusty, efek rusak, efek kotor itu butuh sekitar 4 kali pengecatan. Oh, gitu. Nah, jadi kalau memang seperti itu kan berarti kita pesankan nih, kita bikinkan cetakan rumah itu. Bisa kita bikinkan cetakan. Berarti bisa produk itu lebih cepat dong. Bisa kita cetak kemudian kita bikin dulu, tapi master. Master dari kita kirim ke Jakarta untuk dibikinkan master kan. Nah, nanti di Pontianak itu kita tinggal proses pengecatan. Jadi datang itu hanya dalam bentuk rumah itu gitu. Atau kalau kita nanti misalnya udah mahir, kita bisa bikin master sendiri. Jadi enggak perlu lagi ke Jakarta kan? Iya. Saya yakin mampu gitu. Kita mampu. Nah, itu penggabungan dari teknik tuang resin sama dengan teknik pengukiran akrilik. Jadi dia pakai laser akrilik itu. Pakai laser akrilik. Wow. Nah, itu jadi rumahnya mungkin bisa dibentuk akrilik. Yang lain-lain itu bentuk misalnya figurnya atau apa, kita pakai tuang resin itu. Iya. Artinya bisa dibikin massal jika ada pesanan. Nah, untuk sementara masih berbuah. Masih manual. Kalau ada pesanan bisa dibikinkan tidak begitu lama, sekitar semingguan ya. Jadi satu bisa bentuknya request mau gambar apa, ataupun fotonya seperti apa. Nah, nanti dibicarakan sama-sama bentuk ukurannya seperti apa. Kalau seperti ini kan beda dengan harga seperti ini kan. Karena tingkat kesulitannya berbeda. Nah, saya rasa barang ini harus dikenalkan sama dunia. Wah, dunia. Pontianak, Kalimantan Barat, Kuburaya dan sekitarnya harus mengenal ini, bahwa putra Kalimantan Barat mampu membuat ini. Abang kerja di mana, Bang? Saya saat ini di Dinas Pariwisata.
Dinas Pariwisata di Kepemudaan, Olahraga dan Olahraga, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata di Kuburaya. Kabupaten Kuburaya. Orang Kuburaya. Nanja. Pantaslah Pak Muda pesan orang Kuburaya. Makasih Bang. Bang Mustaqim. Mustaqim apa tadi? Mustaqim Timuru. Mustaqim Timuru. Makasih telah hadir di Rumah Sultan. Semoga malam hari ini adalah malam yang luar biasa untuk kita semua keluarga, bahwa ternyata orang Kalimantan Barat mampu membuat diorama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik.